Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan ayat tentang syirkah. Sebelumnya, perkenalkan saya Ririn Apriliani sebagai presentator kedua bersama teman saya Afri Zalbi Zulfi Putra sebagai presentator pertama dan Siti Nurholisa sebagai presentator ketiga. Langsung saja pada materi yang pertama, kepada Zalbi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Zulfi Putra. Saya akan mempresentasikan materi dari definisi syirkah dan dasar syirkah. Pertama itu, definisi syirkah secara bahasa memiliki arti yaitu al-ikhtilat, yang artinya adalah penggabungan atau pencampuran, dan nasib dan hissah yang berarti porsi atau bagian secara istilah. Dan secara istilah syirkah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan dibagi menjadi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional, dan kerugian bagi yang dibagi secara sama sesuai kesepakatan. Maksudnya adalah seseorang mencampurkan harta dengan harta orang lain hingga tidak dapat dibedakan lagi. Nah, di sini syirkah itu maksudnya adalah seperti kalian menggabungkan modal usaha, kalian punya uang 500 dan digabungkan dengan uang teman kalian ya 500, lalu dijadikan modal usaha dan dijadikan usaha bersama-sama gitu guys. Dasar syirkah yang pertama itu, dasar syirkah bisa berdasarkan Al-Quran di surat An-Nisa ayat 12 dan surah Syad ayat 24. Yang kedua itu, dasar syirkah adalah as-sunnah dari Abu Hurairah yang dirawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seseorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut. Apabila salah satu mengkhianatinya, di riwayat Abu Daud dan Hakim. Yang ketiga itu ada al-ijma, berdasarkan di atas hukum tersebut sehingga umat Islam secara ilmu sepakat bahwa akad syirkah dibolehkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, yang ketiga ada syarat-syarat syirkah. Yang pertama ada benda atau harta dinilai dengan uang atau dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain. Yang kedua, harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya. Yang ketiga, harta-harta tersebut dicampur. Yang keempat, satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut. Dan yang terakhir, untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing. Poin yang keempat, yakni rukun-rukun syirkah. Secara umum, rukun-rukun syirkah ada 3. Yang pertama, sigat atau ijab qabul, yakni ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Yang kedua, orang yang berakad, yakni dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu balil, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Yang ketiga ada objek akad, yakni modal dan pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip syirkah. Syirkah adalah bentuk pencampuran atau perseroan
dalam Islam yang operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya, syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasional maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Syirkah merupakan konsep yang tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga, atau barang sewa. Di sisi lain, Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga. Syirkah sangat penting perannya dalam ekonomi masyarakat. Berhentinya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola namun tidak mempunyai modal untuk usaha. Hal tersebut dapat dipecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan karakteristiknya, syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nurholisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah ada dua. Pertama syirkah amlak, kedua syirkah ukut. Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. Syirkah amlik ini dibagi menjadi dua, yaitu ikhtiar. Pertama ikhtiar, sukarela atau persekutuan antara kehendak bersama seperti membeli barang. Yang kedua jabar atau paksa, yaitu persekutuan tanpa kehendak seperti melalui warisan. Syirkah yang kedua yaitu syirkah ukut. Syirkah ukut adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara proporsional di antara para pihak. Adapun macam-macam syirkah ukut, yang pertama inan, yaitu kontribusi dana dan kerja, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Kedua, mufawadah, yaitu kesamaan dalam modal, pengelolaan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, wujuh, yaitu berdasarkan reputasi, membeli secara kredit, menjual tunai. Yang keempat, abdan, persekutuan tenaga atau keahlian tanpa modal. Yang kelima, mudharabah, pihak pertama menyediakan modal, pihak kedua mengelola, keuntungan dibagi, kerugian ditanggung pemodal jika bukan kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limas sakinah ya'malu nafibah rufa arto'an aibaha wa kana waro'ahum malikun yakuzu kulla safinatin hosbah. Yang artinya sendiri itu ayat tentang, menurut tafsirnya sendiri itu adalah ayat tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan strategi dalam syirkah atau kemitraan. Tafsirnya menekankan perlunya pemahaman mendalam sebelum mengambil keputusan untuk melindungi kepentingan bersama dan melihat hikmah di balik tindakan yang manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat. Terima kasih. Baik, tafsir ayat selanjutnya ada Quran Surah Sad ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illa allazina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rafi'an wa anab. Sadaqallahul azim. Artinya, dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maksud dari ayat di atas, ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah pada lafal al-hulatah. Mayoritas ulama mufassir sepakat maknanya adalah asyi syuraka, yang artinya adalah serikat atau kerjasama. Serikat dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa Nabi Daud memutuskan perkara tersebut dengan mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat, karena yang digugat itu lebih mengambil kambing penggugat untuk dimiliki, sehingga kambingnya menjadi bertambah banyak. Pada ayat ini dijelaskan lebih lanjut apakah Nabi Daud sesudah mendapat keterangan dari penggugat, meminta keterangan juga kepada tergugat. Juga tidak diterangkan apakah jawaban Nabi Daud itu didasarkan atas bukti-bukti yang memberi keyakinan. Menurut pengertian yang tampak dalam ayat, Nabi Daud hanyalah memberi jawaban sesudah mendapat keterangan dari pihak penggugat saja. Padahal mungkin saja pihak penggugat mengemukakan keterangan yang berlawanan dengan kenyataan, atau karena cara mengemukakan kata diatur sedemikian rupa sehingga timbullah kesan seolah-olah si penggugat ini orang yang jujur. Terima kasih. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai syirkah yaitu surat An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn wa lahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumma mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha aw dayn وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Bagi mereka para istri, seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri, seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Nah, surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis atau jabr karena waris Muhammad Quraisy Shihab menerangkan bahwa bagian warisan yang diberikan kepada saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, yang lebih dari seorang, maka baginya adalah sepertiga dari harta warisan dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhumah ditunaikan tanpa memberi modorot kepada ahli waris. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan syirkah. Yang pertama, misalnya satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad syirkah itu tidak bersifat, dalam arti boleh dibatalkan. Yang kedua, salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia. Yang ketiga, salah satu pihak kehilangan kecakapannya, bertindak hukum seperti gila yang sulit disembuhkan. Yang keempat, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi ayat tentang syirkah. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.